Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa hidupnya akan senantiasa beruntung, menang, selamat dunia wal akhirah. Sahabat-sahabat KSNS, ya salam, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Kita akan lanjutkan mengenai kisah salah seorang tokoh Yahudi, Sayyiduna Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelumnya kita bahas bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya ada di kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya memberitakan akan kehadiran Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi. Di dalam surat Shaf, di dalam surat Shaf, surat ke-61 ayat 6. Surat Shaf, surat As-Shaf, ya. Surat ke-61 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam يا بني إسرائيل إني رسول الله يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Ini surat As-Saff ayat ke-6 di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Allah menyatakan, dan ingatlah. Ini ahlu kitab nih, waktu itu diingatkan sama Allah. Dan ingatlah ketika Isa putranya Maryam alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya
Aku adalah utusan Allah. Jadi Nabi Isa adalah utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel. Membenarkan kitab sebelumku. Jadi para nabi itu nggak ada yang main salah-salahan. Para nabi itu terus melanjut perjuangan. Perjuangan umat agar jalannya benar. Perjuangan umat agar selamat dunia akhirat. Memperjuangkan umat agar mengenal betul Tuhannya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah yang satu, yang esa. Nabi Isa mengatakan, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ada kalimat, dan wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira kepada kalian. Ini bukan kabar menyedihkan. Ini bukan kabar menyusahkan. Ini bukan kabar menyulitkan. Ini bukan kabar bencana. Ini kabar keberuntungan. Ini kabar keselamatan. Ini kabar kemenangan bagi mereka yang ingin mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi assalam. Wa mubasysyiran birasulin, dan aku pembawa kabar gembira akan datangnya seorang utusan Allah. Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelahku. Setelah Nabi Isa alaihi salam tidak ada lagi nabi kecuali Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi, penutup kenabian. Baru setelah Nabi tidak ada lagi Nabi. Karena sudah ditutup dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa masih bilang, Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Itu nama Nabi Muhammad. Ahmad, Muhammad, satu kata itu. Hamad, pujian. Hamad itu kan pujian artinya. Ahmad, Muhammad. Summiya Ahmad likathra khisalihil hamidah. Dinamakan beliau dengan nama Ahmad, Muhammad, karena banyaknya pujian terkumpul pada dirinya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengikut para nabi dan rasul sebelumnya harus mengikuti nabi setelahnya. Apabila orang beriman kepada Allah dan kenabian Nabi Ibrahim, maka setelah Nabi Ibrahim, dia juga harus mengikuti kenabian nabi setelahnya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf harus diikuti. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam menyatakan, wa mubasysyiran, aku pemberi kabar gembira. Yang mau hidupnya gembira, ayo. Yang mau hidupnya senang, yang mau hidupnya beruntung, ikuti nih Nabi setelahku. Siapa namanya wahai Nabi Isa? Kita nanya kan nama Nabi Isa. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Yaitu Muhammad. Di kitab-kitab sebelumnya dijelaskan Ahmad, Ahmad. Itu nama di langit. Muhammad untuk nama di bumi. Nama Nabi ada 200-an. Mustafa, Mujtaba, Taha, Yasin. Makanya kalau kita lihat salawat Badar aja. Salatullah, salamullah, ala Taha. Itu kan nama Nabi, Taha. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Yasin nama Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi sayang, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, maka tatkala Nabi Muhammad datang kepada mereka, menampakkan mukjizat-mukjizatnya, menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti yang nyata akan kerasulannya terdapat semua pada dirinya. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ini jangan sampai kita jadi seperti mereka ini. Ikutlah dengan nabi-nabi sebelumnya. Ikutlah dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh.
Sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Kita mengimani Allah. Dan kita mengimani penutup kenabian. Yaitu Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamu alaihi wa alaih. Dan penutup itu adalah pemimpin dari seluruh para nabi. Sahabat KSNS, saya akan lanjutkan. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat. Calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Ya salam. Ya, ojo menengai, boy. Sahabat. Ya salam. 6. Jadi gitu sahabat, para nabi dan rasul itu sudah bawa nanti kabar akan datangnya Nabi Muhammad. Karena di kitab-kitab mereka sudah ada. Ciri-cirinya apa semuanya. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran. Nih, saya bacakan lagi nih. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Makanya terkadang ini, ahli kitab ini, nanti ada yang dapat rahmat Allah, ada yang kagak. Kalau yang dapat rahmat Allah, yang ngasih tahu umatnya kebenaran. Yang kagak tuh yang nutupin. Disesatkan tuh kitab, dirobah-robah, akhir umatnya kagak tahu yang benar yang mana. Allah berfirman, Allah yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah itu surat keberapa? Ya betul, kedua. Pertama apa? Al-Fatihah, betul. Ayat 146 sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab. Atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wahum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Orang-orang ahli kitab itu yang didatangkan kepada mereka Alkitab, yang telah diberikan Alkitab, Taurat dan Injil kepada mereka, kata Allah, mengenai Muhammad. Mengenai Muhammad, ciri-cirinya Allah, semua ada di situ. Untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka para ahli kitabnya yang memahami kitab-kitab itu, mereka kenal betul dengan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi. Kata Allah, ya'rifunahu. Mereka kenal betul dengan Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai Allah katakan, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kenalnya itu bukan sebatas kenal. Kayak mereka seperti mengenal anak mereka sendiri. Kayak gimana kita kenal anak kita? Dari suaranya aja kita udah tahu tuh anak kita. Kita belum ngeliat nih, kita di kamar. Assalamualaikum. Kita udah tahu tuh anak kita. Dari suaranya, dari matanya. Andaikan semuanya ditutup matanya dong, kita tahu ini anak saya. Telinganya, model telinganya, di dalam tubuhnya ada apa aja, ciri-ciri dalam tubuhnya. Kita tahu itu anak kita. Dari mulai perilakunya, kita tahu. Cara bergeraknya kita tahu. Kata Allah, ahli kitab itu sebenarnya tahu Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini Al-Quranul Karim. Saya hanya membacakan. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya
sebagian. Nah ini sayangnya nih. Ada sebagian di antara para ahli kitab itu yang menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka tahu. Tutupin. Ditutupin. Padahal mereka tahu. Ini kata Al-Quranul Karim. Jadi bukan karangan saya ini. Kalau nanti Anda mau baca suratnya, surat Al-Baqarah ayat 146. Saya nggak ngarang. Ini kata Allah. Allah bilang sebagian daripada mereka tuh sayangnya menutupi ini. Gimana nih supaya hilang? Ditutupi, disembunyikan. Padahal mereka mengetahui. Faktornya apa? Gengsi aja kok. Kenapa Nabi Muhammad keluar dari bangsa Arab? Kenapa nggak keluar dari Bani Israel? Itu bagi Yahudi. Berat mereka mau masuk Islam. Kenapa dia bisa gengsi? Karena sombong. Orang itu gengsi-gengsi karena sombong. Kalau nggak sombong kan nggak gengsi dong. Kita sama siapapun bisa nerima nasihat. Kalaupun itu benar. Walaupun itu dari anak kita sendiri. Kalau kita sudah tidak bisa menerima kebenaran, berarti kita punya kesombongan. Kita harus akui itu. Gara-gara yang nasihatin kita karyawan kita, oh enggak benar ente. Tetap kita bilang dia enggak benar, padahal dia lagi ngomong benar. Berarti kita udah punya sombong itu. Dan katanya Nabi, orang yang sombong kagak nyium surga. Hati-hati. Apa kesombongan itu? Menolak kebenaran dan mencela orang. Kalau sudah menolak kebenaran dan mencela orang, itu sombong. Dan kata Allah, sombong itu hanya pakaianku. Tidak boleh hamba-hambaku menggunakan pakaianku. Siapa yang berani menggunakan pakaianku, dia menantang perang denganku. Siapa yang menang lawan Allah? Semua makhluk kumpulin lawan Allah. Kagak ada apa-apanya. Tidak mengurangi setetes pun dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan di ayat 147-nya, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Manusia tidak akan bisa mendatangkan kebenaran, melainkan Allah yang memberikan. Jadi kalau kita mau tahu yang benar, ya lihat Quran. Kita baca firman Allah, kita renungin, kita yakinin. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran hanya datang dari Tuhanmu. Makanya kan saya selalu ngomong begitu. Kalau ke SNS, minta maaf. Kalau yang benar dari Allah. Kenapa yang benar? Ya ini al-haqqu mir rabbik. Ini ada ayatnya. Al-Baqarah 147. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran dari Tuhanmu. Dari Allah. Dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Sebab itu jangan sekali-kali kamu meragukan. Jangan ente jadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran yang Allah datangkan. Jangan ente ragukan Quran. Jangan ente ragukan Nabi Muhammad. Jangan ente ragukan itu hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diragukan. Yakinin. Nabi bilang, sedekah meluaskan rezeki. Yakin. Salat mencegah kekejian kemungkaran, kata Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakin. Nah ini, makanya ini ayat kan pernah dikeluarin nih sama Sayyidina Umar. Waktu nasihatin Suraqah bin Malik. Ingat kan? Ini saya ingetin. Makanya sahabat KSNS,
Ya. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saya begitu baca surat Al-Baqarah 147, ingat cerita Sayyidina Umar saya. Sayyidina Umar, bukan Umar, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Yang namanya Umar jangan mau dipanggil Umar. Umar artinya diperintah. Ini Umar. Sesuatu yang memakmurkan ya, Umar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Asik tuh. Ceritanya gini. Suraqah bin Malik dulu sebelum menyatakan Islam masih dalam keadaan kafir. Dia menemukan jejak langkah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena saat itu Nabi Muhammad kan hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang saat itu diantar sama Abdullah ibn Uraikid. Ya, waktu itu diantar. Itu kalau Abdullah ibn Uraikid itu dia dibayar sama Abu Bakar Siddiq penunjuk jalan. Waktu itu dia juga masih non muslim. Sahabat KSNS saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu beliau berhasil keluar dari Mekah, Abu Jahal bikin sayembara. Sayembaranya gini. Siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup ataupun mati? Falahu mi'a ibil. Falahu mi'a ibil. 100 onta. Sabaraha eta tuh? 100 onta. Satu onta aja saya dengar harganya onta potong ya. Onta potong nih ya. Sekitar berapa ya? 8 juta apa berapa ya? Paling murah ya hampir sama kayak sapi sih. Kalau di sana ya. Bisa sampai enggak, bukan 8 juta, maaf. 18-an, sekitar 18-an duit real. Itu onta potong. Itu onta potong. Kalau onta yang bagus, kita nggak tahu itu berapa harga. Bisa sampai ada yang ratusan juta, apalagi yang buat balap tuh. Waduh, berapa duit tuh. Yang buat perang ada lagi, onta ada harga-harganya. Ada. Lagi. Harganya nyanyi. Nasi nyanyi ntar. Tahu nggak nasi nyanyi? Sahabat KSN tahu nggak nasi nyanyi? Nasi yang dibikinnya pakai cabai rawit doang. Ame mentega, ame garam, udah itu doang. Zaman dulu kita pernah makan tuh, nasi nyanyi, nasi nyanyi. Tuh bikinnya pakai mentega. Orang dulu bilangnya gini, pakai mentega, ame cabai rawit, ame garam, nasi nyanyi. Begitu kita makan kita nyanyi. Masya Allah, digoreng aja gitu tuh. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Bukan nasi goreng. Warnanya nasi nyanyi. Nasi nyanyi, Allah. Makannya pakai ikan pedak deh tuh. Mantap. Sahabat KSNS. Ini kenapa kemana-mana nih? Jadi gitu sahabat KSNS. 100 ekor onta. Wah, semua nyari. Nah, Suraqah bin Malik ini kepala suku. Dikasih tahu sama orang. Tuh kayaknya aneh. Lihat tuh. Beberapa orang lagi berjalan, langsung dia
Bilang, ah bukan, itu bukan Muhammad. Padahal dia langsung arah belakang. Dia cabut sama kudanya sendiri dia. Karena dia kepengen dapetin 100 onta buat dirinya aja. Dia nggak mau bagi-bagi. Yang ngasih laporan dia bilang bukan. Wah, dia kabur. Akhirnya dia ngejar, Muhammad, tunggu Muhammad. Wah. Sayyidina Abu Bakar khawatir kan. Karena kan walaupun dia nggak bisa nangkep, nanti dia pulang, dia ngasih kabar yang lain bisa nyerbu. Oke, buat naklukin dia doang sendiri mah gampang. Kalau dia sampai pulang, dia ngomong sama yang lain. Berabe lagi. Susah urusannya. Ada dia pulang, di jalan. Wah, akhirnya tuh kudanya jatuh. Didoain sama Nabi. Suruh dihalangin. Minta sama Allah, minta dihalangin. Akhirnya apa? Jatuh. Nggak kenal nyerah, dia naik lagi kudanya. Terakhir, kakinya kudanya blesek masuk ke tanah. Nggak bisa dicabut. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu dia dia bilang sama Nabi, ya Muhammad, aku sudah tidak berdaya, tunggu aku. Akhirnya Nabi bilang, sini, ditungguin sama Nabi. Kenapa ente kejar anak, kata Nabi. Karena anak tergoda dengan hadiah yang dijanjikan oleh Abu Jahal. Dia kan di bawah begini. Nabi Muhammad kan di atas onta. Apabila aku bisa menangkapmu, hidup ataupun mati, maka aku akan mendapatkan 100 ekor onta. Kata Nabi Muhammad, tidakkah kamu mau kuberikan kepadamu, kuberikan kepadamu, kupakaikan, enggak kuberikan. Tidakkah kamu mau kupakaikan kepadamu pakaian Kisra? Kisra itu kaisarnya orang Persia. Mau enggak? Waduh, Persia zaman dulu superpower di dunia. Dia bilang mau. Asal kamu lepaskan aku, kata Nabi Muhammad. Aku lepaskan kamu. Tapi kata Suraqah, tulis dulu hitam di atas putih perjanjian ini. Ditulis sama Rasulullah. Sama Abu Bakar, As-Siddiq sama Abu Bakar. Terus dicap sama Nabi Muhammad. Di zaman Sayyidina Umar, Persia kan takluk. Sayyidina Umar nyari itu. Aina Suraqah, kata Sayyidina. Suraqah mana? Dipanggil Suraqah. Dipakaikan pakaian Raja Persia kan. Sama Suraqah. Wah, Suraqah bangga. Mondar mandir. Habis begitu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saat itu yang terjadi adalah kata Sayyidina Umar, buka pakaiannya. Loh, bukankah ini buatku dari Rasulullah? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah menjanjikan memakaikan kepadamu, bukan memberikan. Ini hak muslimin. Ya Suraqah, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kata Sayyidina Umar, yang terbaik itu dari Allah. Kebenaran dari Allah, jangan jadi orang peragu. Akhirnya dilepasin sama Suraqah. Yakin balasan Allah lebih besar dari ini semua. Sahabat, tetap di KSNS. Ya salam.